Davidone dari kelas 642B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi dengan judul Bersama-sama Memberantas Korupsi. Jadi teman-teman, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran kolektif masyarakat. Inilah yang melatar belakangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi meluncurkan kampanye anti korupsi 2025. Tak sekedar seremonial, kampanye ini menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai pihak memperkuat budaya integritas di Indonesia. Jadi, marilah bersama-sama kita memberantas korupsi. Adapun definisi dan dampak dari korupsi. Definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Dampak korupsi sangat luas karena merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk ekonomi, memperlambat dampak korupsi sendiri sangat luas karena merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi, memperlambat pertumbuhan, menurunkan investasi, dan menciptakan kemiskinan. Dampak korupsi itu sendiri sangat luas karena dapat merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk satu, dampak ekonomi. Dampak ekonomi sendiri dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena dana publik dialihkan untuk kepentingan pribadi yang menghambat pembangunan dan menyebabkan kebocoran anggaran yang signifikan. Yang kedua, dampak sosial dan layanan publik dapat menurunkan kualitas sarana dan prasarana anggaran yang sebenarnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang baik malah diselewengkan, sehingga menghasilkan fasilitas yang rusak dan tidak layak. Yang ketiga, dampak politik dan pemerintahan, di mana melemahkan demokrasi, korupsi, menggerogoti kedaulatan rakyat karena kepentingan pribadi dan kelompok elit lebih diutamakan daripada aspirasi masyarakat. Yang keempat, dampak lingkungan, di mana menggagalkan upaya pelestarian lingkungan, korupsi menghambat pendanaan dan program-program untuk memerangi perubahan iklim, konservasi hutan, serta mengelola sumber daya alam secara lestari. Mengapa terjadinya korupsi? Korupsi sendiri terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti keserakahan moral yang lemah dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan eksternal seperti kesempatan, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya akuntabilitas dalam kekuasaan. Teori-teori seperti Triangle of Fraud menyebutkan bahwa tekanan kesempatan dan rasionalisasi menjadi pemicu utama terjadinya korupsi. Nah, teman-teman, jadi adapun peran individu atau peran kita pribadi dan peran masyarakat dalam hal bersama-sama memberantas korupsi itu sendiri. Jadi, peran individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat bisa saling melengkapi karena kesadaran dan tindakan dari pribadi memperkuat upaya masyarakat dan gerakan kolektif masyarakat memberikan dukungan dan tekanan yang lebih besar untuk memberantas korupsi secara sistematis. Korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan masalah moral dan masalah budaya.
Untuk memberantas korupsi sendiri, kita tidak bisa hanya mengandalkan lembaga formal. Kita semua sebagai warga negara, pekerja, pelajar, orang tua, dan pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menolak, melawan, dan mencegah korupsi dalam bentuk apapun. Anti korupsi sendiri bukan hanya sekedar slogan. Ia adalah komitmen hidup, dan komitmen itu dimulai dari diri sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Bye-bye.